Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dia Astika di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Nah pemirsa, fungsi media sosial sekarang semakin berkembang dan membuka kesempatan luas untuk berkarya. Salah satunya caranya adalah dengan membuat konten-konten kreatif. Bahkan ini bisa menjadi peluang karir baru sebagai konten kreator. Seperti narasumber kita hari ini pemirsa, yaitu para konten kreator yang luar biasa. Langsung saja kita sapa satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ini ada tukang batagor atau biasa disebut Jisung ya. Halo Jisung. Ya, halo Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kamu lemes banget hari ini. Semangat dong ya. Ya, siap. Oke, jadi pemirsa, tukang batagor ini bukan sembarang Kang Batagor karena beliau ini adalah konten kreator ya yang berkecimpung di media sosial dengan personal brandingnya sebagai tukang batagor, dan dia juga aktif di TikTok dan sekarang sudah mencapai 1,1 juta followers di TikTok. Wow, luar biasa ya. Dan selain itu nih ya, dia juga aktif di YouTube dan baru saja belum lama ini mendapatkan silver button dari YouTube. Wah, kita nanti akan tanya-tanya seputar itu ya, Jisung ya. Nah, selain tukang batagor nih pemirsa, hari ini kita juga kedatangan para muda yang memanfaatkan platform podcast sebagai lahan untuk berkarya nih. Tegang-tegang banget pastinya. Iya. Kita sapa terlebih dahulu ya, ini ada grup podcast Biji Men. Biji Men. Gimana nih kabarnya mas-mas? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah ya, yang ini Mas Fatur ya? Ya. Yang satunya Mas Randy ya? Yes, betul. Oke. Gimana? Tegang? Tidak tegang, aman. Oke, seperti tagline Expose ya, lebih dekat lebih santai, jadi Oke. bawa santai aja. Santai. Oke, itu dia narasumber kita hari ini pemirsa, dan kita akan berbincang lebih dekat dengan mereka dengan tajuk Kiprah Anak Muda dengan konten kreatif di Jagat Maya. Kita langsung saja mulai nih obrolannya nih. Aduh, ini Jisung udah yang tarik nafas nih. Takut ya. Oke Jisung, apa nih kesibukannya sekarang Jisung? Kesibukan sekarang paling konten ya Kak, konten. Terus ya tetap jualan sih. Jualan? Konten sama ya? jualan gitulah. Oke, boleh dong diceritain gimana sih Jisung awalnya kamu bisa bikin konten gitu ya, yang kemudian akhirnya akun kamu bisa sebesar sekarang gitu? Awal mulanya Kak, berat ya. Awal mula tuh tadinya iseng gitu loh Kak, dari berjualan tuh kan awal mula tuh kan sepi ya. Awal tuh aku konten tuh pas corona Kak. Corona. Sepi kan banyak waktu luang tuh Kak. Nah, aku manfaatin aja nih buat konten gitu loh. Pas buat kontennya real apa adanya tentang jualan. Nah, malah naik tuh Kak. Itu. Oke, saat itu penjualannya gimana tuh? Penjualan apa tuh Kak? Batagornya gimana saat itu? Masih sepi sih, Cuma kontennya rame. Oke, berarti dari berjualan sepi itu kemudian akhirnya bikin konten dan ramai gitu ya. Nah, aku penasaran nih, dulu waktu pertama kali yang konten boom tuh yang mana sih? Oh, itu dulu pas aku tukeran makanan sama Abang Roti. Sama Abang Roti. Si Abang Roti duluan nih. Abang Roti ngasih aku batagor, kebetulan aku videoin nih. Si Abang Roti itu nggak tahu pas aku videoin. Nah, aku videoin pas dia udah ngasih roti, terus aku buatin juga nih batagor, terus aku kasih ke Abang Roti. Pas udah dimakan aku tetap direkam nih. Pas udah itu aku edit terus aku up. Lah kok malah respon si itu netizen malah baik Kak, katanya wih ini support system gitu loh katanya. Gitu ya. Oke, jadi untuk pemirsa yang belum tahu, ini tukang batagor ini sampingnya tuh ada tukang roti bakar ya. Roti bakar, betul. Tukang roti bakar, terus sampingnya lagi ada Abang Ayam Chicken. Terkenalnya Abang Ayam Chicken. Oke, itu dalam satu komplek yang sama mereka berjualan gitu. Berdampingan. Gitu. Nah, itu berarti awalnya iseng-iseng aja Iseng-iseng Kak. Oke. Iseng-iseng. Akhirnya saat itu berapa viewersnya langsung untuk yang pertama itu? Itu dulu sih lebih 10 juta sih.
Wow, 10 juta lebih ya untuk konten yang pertama boom itu ya? Pertama kali boom. Oke, berarti dari situ kamu udah mulai meraba nih, oh berarti kalau aku bikin konten ini terus, mereka suka nih gitu ya? Suka, langsung diterusin gitu loh Kak. Wah, luar biasa ya. Oke, kita ke Bijimen nih. Oke. Diam-diam aja nih Mas. Iya. Oke nih Bijimen, kita ingin mendengar nih ya, gimana sih awal terbentuknya grup podcast Bijimen ya? Dari Mas Fatur dulu mungkin. Ya, awal terbentuknya podcast Bijimen itu ya karena pandemi itu sih. Oke. Ya, semua pada saat pandemi kan semua orang merasakan hal yang sama ya. Gabut dan sebagainya, dan kita akhirnya mengubah ya membuat satu gerakan baru yaitu podcast gitu dari awal situ. Ngeband juga ya? Iya, kita ngeband juga dulu. Awalnya tuh kita band, karena kita bikin band pas pandemi kan nggak laku. Susah cari panggung, ya susah cari panggung. Akhirnya aku ngenalin podcast ke teman-teman dan hasilnya ya sampai sekarang ini. Oke, sebetulnya Bijimen itu berapa orang sih? Bijimen itu sebetulnya foundingnya 5. Foundingnya 5. Foundingnya 5. Foundingnya 5. Oke, masih bertahan sampai sekarang? Masih bertahan. Masih 5 orang ya? Masih 5 orang. Wow, oke. Cuma talentnya jadi 3 sekarang. Oh gitu. Yang satu naik jadi manajernya. Oh wow, langsung naik pangkat ya pemirsa ya. Oke, ini dari namanya sendiri nih Mas ya, kan Bijimen gitu. Mungkin ada filosofi mungkin atau sejarah sih mengapa memilih nama tersebut? Iya. Karena kan biji gitu ya. Biji kan sebuah biji yang nantinya tumbuh, gitu. akan tumbuh dan nanti bertunas, akan berkembang. Nah, itulah tujuan kita, biar kita berkembang dan menjadi sukses gitu sih. Bijimen, kenapa men? Karena kita cowok. Kita cowok. Kita cowok semua. Kita cowok semua. Oke, berarti cowok-cowok yang akan bertumbuh gitu ya? Iya. Cowok yang Sekarang sudah bertunas kah? Atau? Sudah ya kemarin ya? lumayan bertunas, tapi tetap berbiji. Jadi kemarin sorry Ren. Jadi ada podcast juga yang kita inisiasi. Nah, di bawah Bijimen itu beberapa podcast yang kita inisiasi yang jalan satu gitu, untuk yang kita ayomi lah intinya. Oh, langsung melahirkan anak-anak perusahaan gitu Iya, ya? di ibaratnya. Anak-anak perusahaan. Oke, kita ke Kang Batagor lagi nih. Jisung, saat itu ide konsep awalnya tuh siapa yang bikin sebetulnya? Kalau ide konsep itu dari saya sendiri sih. Oke. Terus dikembangin, kebetulan ada yang di sebelah itu sama si Roti sama si Abang Ayam Chicken tuh kan gimana kalau kita bikin ini aja nih, wah ini kalau kayak gini kayaknya rame nih gitu. Awal mula dari saya sendiri sih. Dan setelah yang boom pertama itu, kemudian seterusnya jadi ramai terus? Jadi ramai terus karena kita terusin nih, gantian nih, besok ngasih ke Roti, besok ngasih ke Ayam Chicken gitu loh. Gonta-ganti gitu biar nggak bosen. Oh, berarti setelah itu ada gimmick-gimmick gitu Gimmick, ditambahin Buat gimmick. gitu ya? Betul. Oke. Saat itu kamu awalnya dari berapa followers nih dulu? Follower awal mula pastinya 0 sih ya Kak. Awal mula 0, pasti 0. Dari 0 pas booming itu baru naik. Dari 0 sampai 100 sampai langsung dari 100 itu pas booming tuh langsung 10K. Wow. 10K langsung. Jadi saya untuk pemirsa tahu ya, saya juga pernah masuk ke dalam kontennya. Iya, betul. Dan setengah follower saya itu dari dia. Oke, kita ke Bijimen lagi nih. Iya. Oke. Sekarang aku pengen dengar suara Mas Randy nih. Itu suara saya. Oke, Mas Randy. Gimana? Untuk podcast Bijimen tuh kontennya tuh apa aja sih sebetulnya? Untuk konten kita itu biasanya itu lebih ke ini ya, kegiatan sebenarnya kita kan awalnya dari pengen ngobrolin kegiatan kita kalau di luaran jam kerja gitu ya. Iya. Oke. Karena dulu sebelum bikin belum ngarah ke Bijimen itu kita sempat bikin podcast ya. Kita ya bertiga sebenarnya. Itu namanya ngelunjak sebenarnya. Oke. Ngobrolan di luaran jam kerja kan, istilahnya kan gitu. Tapi karena nama itu udah ada yang pakai kan, nah jadi kita makanya beralih ke Bijimen. Jadi kita di situ ngobrolin tentang apa namanya, kegiatan-kegiatan kita di luar jam kerja, terus juga pengalaman kita. Mungkin juga bisa dikatakan tentang aib-aib kita ya. Iya. Tapi obrolan laki-laki. Ya obrolan ya nggak cuma laki-laki lah. Iya. Kita ngobrolin cewek juga. Iya ngobrolin cewek juga. Itulah obrolan kita ya
yang mungkin orang lain Malu ya? malu untuk menyampaikannya, tapi kita Sampaikan. kita sampaikan gitu aja sih. Oke, wow, lebih ke membicarakan sesuatu hal yang sebetulnya mungkin relate ya sama anak-anak Iya, muda, iya, tapi relate. agak tidak aman juga gitu di beberapa platform tertentu gitu ya. Sementara ini masih aman sih. Masih aman. Sebentar ini masih aman. Masih aman ya. Aman ya? Tunggu aja. Oke, berarti ini aman ya? Jangan gitu dong. Gitu dong. Oke, kita ke Bang Batagor lagi nih. Ya. Saya menilik TikToknya. Iya. Kontennya ini tidak jauh-jauh dari kisah teman-temannya yang tadi sudah disebutkan ya, Iya, betul. tentang pedagang lain seperti Kang Roti Bakar, kemudian Betul. ada Abang Ayam Goreng yang lebih terkenal dengan Abang Ayam Chicken. Betul. Kemudian itu gimana sih sebetulnya bisa terpikir ide membuat konten seperti itu setelah booming gitu ya? Karena kita itu ketagihan Kak, ketagihan viral gitu ya, viral. Setelah booming, wah ternyata pas booming itu seneng loh diketahui banyak orang gitu. Makanya kita terusin, kita bikin konten lagi yang sebenarnya nggak beda jauh sih yang kayak kemarin tuh, cuma kita tambahin gimmick-gimmick gitu. Oke, berarti awalnya kan dari Mas Jisung sendiri Iya ya? betul. Berarti akhirnya mereka berdua, si Abang Ayam Chicken sama si Kang Roti Bakar ini, mereka akhirnya juga ikut terjun ke Iya. TikTok begitu? Karena saya kasih lihat, wah ini loh penghasilan gitu loh. Hasilnya Dia gitu terinspirasi dari saya gitu. Terus mereka jadi wah ya udahlah aku bikin akun aja dulu gitu. ya? Oke. Langsung. Mereka juga naik, boom? Boom setelah saya tandai. Oke. Iya, boom Oh, saya. digendong ya? Digendong dulu. Oke. Ini ada pertanyaan dari netizen ya Bang ya? Iya. Bang lagi. Kang Batagor ini kan terkenal dengan kata andalannya Widih. gitu, Widih, pemirsa. betul. Yang dari situ netizen ini sudah bisa menebak bahwa ketika kamu sudah mengatakan kata tersebut, itu artinya kamu punya maksud terselubung untuk minta sesuatu Minta. ke orang lain Iya. gitu. Itu gimana sih awalnya bisa sampai? Awalnya tuh nggak sengaja bilang widih ya. Pas bilang widih kebetulan pas mau minta. Lah, pas bilang widih mau minta tuh rame. Jadi kita terusin aja dulu. Kalau mau bikin konten pasti bilang widih gitu dulu. Biar lama-lama malah jadi ciri khas. Jadi tagline gitu ya. Betul. Jadi jargon malah. Oke, akhirnya sampai sekarang masih menggunakan kata Iya, tersebut. kata-kata widih gitu. Wow, kata widih doang Iya, padahal widih ya. doang. Widih. Oke, berdasarkan informasi yang saya peroleh nih ya pemirsa, bahwa si Bijimen ini ternyata mereka ini adalah karyawan kantor. Iya. Sebetulnya ya, bekerja di kantor gitu ya, sebagai karyawan. Mungkin BUMN, tapi tidak boleh disebutkan ya. Oke. Apa iya sih? Gimana sih sebetulnya sampai mungkin orang jarang terpikir ya karyawan karyawan kantor yang biasa bekerja di kantor gitu, kemudian tiba-tiba sampai terpikirkan bikin podcast gitu, nggak yang misal TikTok atau ke YouTube mungkin atau platform yang lain gitu. Mengapa harus TikTok gitu Mas Fatur? Podcast. Kita podcast di Spotify. Oh ya, sih. mohon maaf, podcast. Podcast ya. Awalnya pertama kita nggak pede untuk tampil di YouTube ya. Karena muka kita pas-pasan. Iya. Pertama itu akhirnya kita pakai konten audio yang bikin muka kita jadi tertutup. Gitu. Oke. Pikir gitu lah. Terus akhirnya yang saya pikir ke depan, udah kita jalanin aja ini, kita konten audio. Masalah nanti aplikasi tertentu yang hanya bisa memutarkan itu, kita yang penting bikin karya dulu aja. Kita ngehibur karya dulu aja. Nah, tapi bukannya semakin kemari, semakin ke sini perkembangan podcast itu kan sekarang sudah bisa ditampilkan di YouTube juga kan sebagai konten YouTube gitu. Yep. Apakah Bijimen sudah merambah ke sana? Nanti ada. Mulai. Kita lagi nyusun formula dulu buat ya. Formula Nyusun rahasia. formula, nyusun Iya. formasi, strategi. Hati-hati nanti dicuri oleh plankton. Wow. Oh, taman. Lebih petty ya. Iya kira-kira gitu. Iya. Tapi kita akan insya Allah kesana sih gitu kan. Oke, berarti sejauh ini masih belum ya? Masih belum. Oke. Nah, kita ke Bang Batagor lagi nih ya. Ya. Di salah satu konten TikTok Kang Batagor ini juga pernah viral sampai ke TV nasional ya, salah satu kontennya. Mungkin yang tadi disebutkan ya, yang Iya. barter makanan Iya. sama sebelah gitu ya. Tukeran sama itu roti. Oke, itu gimana awalnya bisa sampai ke sana? Aku juga nggak tahu sih awal mula, malah aku dikasih tahu sama teman-teman. Wah, Sama netizen? betul, sama netizen, sama teman-teman di kontak WA sih. Oke.
Bang itu masuk awal mula aku lihat tuh masuk dagelan gitu. Masuk dagelan. Setelah itu ternyata masuk di TV nasional. Oke. Oh itu berarti nggak cuma satu TV gitu iya, ya? beberapa TV ditayangin. Oke, Jisung dan juga Bijimen, kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Di Expose lebih dekat lebih santai, masih bersama saya Dia Astika dan juga para narasumber kita hari ini yang seru-seru banget nih ya. Oke, kita tadi lagi ngomongin tentang konten yang viral ke TV nasional ya, Jisung ya. Boleh dilanjutkan tadi sempat boleh. Oke, tadi diberitahu oleh netizen sendiri gitu. Iya. Itu kemudian gimana? Langsung cari-cari nih, wah mana gitu. Kita pas nemu, lah iya. Pas nemu itu aku nggak lihat di TV-nya, malah pas di rekaman teman-teman gitu. Wah, ini bang nih masuk TV gitu loh. Maksudnya direkamin pakai HP gitu loh. HP direkamin. Oh iya. Wah. Maksud enggak TV nih, tayang TV terus di HP direkam ini ya. Ya betul. Aku malah nggak lihat langsung. Oke. Itu berarti tadi sempat disebutkan beberapa TV nasional ya. Iya. Berarti di beberapa acara gitu ya. Iya, di beberapa acara. Oke. Wow, luar biasa ya. Oke, ini juga ada pertanyaan titipan lagi nih ya, Jisung dari warganet. Titipan mulu ya. Oke, dari banyak konten yang kamu buat nih ya, ada banyak isi konten yang kamu minta-minta ke orang. Iya, betul. Oke, itu sebetulnya gimmick atau minta beneran sih sebetulnya? Sebenarnya gitu. Kebiasaan pedagang itu saling minta, bukan saling minta sih. Bukan saling minta sih. Saling tukeran makanan gitu. Cuma pas di video itu malah ramenya pas aku minta gitu. Cuma kalau 1-2 sih minta sih, nggak bayar. Cuma kalau 3-10 tuh aku pasti yang 3 sama 10-nya tuh pasti bayar lah. Bayarnya 3 gitu, iya, juga gitu. Ya misal minta 10, bayarnya 9 lah. Satunya gratis gitu loh buat sama pedagang. Oke, yang penting jangan ambil 10 bilangnya bayar 10 ambilnya 19 gitu ya. Oh, jangan dong, kasihan. Oke, satu lagi pertanyaan titipan lagi nih. Iya, titipan lagi. Titipan dulu ya. Oh, boleh. Oke, Abang Ayam Chicken yang sering kamu mintain itu. Iya. Itu sebetulnya dibayar beneran nggak di real life-nya? Dibayar apanya tuh? Ketika kamu minta ayamnya. Bayar sih, bayar. Dibayar. Bayar. Oke. Minta. Itu juga dipertanyakan oleh para netizen kan? Iya sih. Kepo ya netizennya. Ini pada kepo ya? Aku bayar sih, cuma paling minta 1-2 lah, aman. Kalau tiap hari tapi? Tiap hari 1. Oke, 1 hari 1 gitu. Iya. Yang lebih viralnya malah yang mintanya. Iya, lebih mintanya. Soalnya bikin greget gitu. Wih, ini jualan kok diminta-minta gitu loh. Oh iya. Karena kalau ngasih nggak perlu ditunjukin. Kalau ngasih jangan. Kita beralih lagi nih, Kang Batagor. Iya. Tadi sempat saya sebutkan di awal ya, bahwa Kang Batagor ini selain aktif di TikTok, dia juga aktif di YouTube dan belum lama ini baru saja mendapat silver button. Iya, alhamdulillah. Wow, karena mencapai 100.000 subscriber ya. Betul. Wow, itu gimana tuh, boleh tuh diceritain mungkin reaksi kamu saat itu? Oh, wow, gitu. Enggak sih, enggak. Cuma kan itu udah dapat email dulu sih, pas dapat email, wih alhamdulillah ternyata bisa juga nih dapat ini gitu loh. Yang tadinya cuma nonton di YouTube teman-teman unboxing silver play button, nah, alhamdulillah ini aku juga bisa nih gitu loh. Gitu kamu sih bikin rasanya. konten itu juga nggak? Bikin, pastinya bikin buat mengasih tahu gitu, wah ini aku udah dapat juga nih gitu. Oke, di TikTok juga mungkin? Belum, soalnya kalau ada lambang YouTube itu kayaknya malah di not rekomendasi kurang. Itu ya ternyata. Oke. Dan respon orang-orang sekitar saat itu bagaimana? Ya pastinya ngucapin selamat ya, ngucapin selamat. Hatinya iri itu padahal. Jangan. Oke. Kita lanjut lagi. Berbicara tentang media sosial ya. Salah satu keuntungan dari berkarya di industri kreatif ini salah satunya adalah mendapat networking.
Nah, bila kita berhasil membangun trust dari konten yang kita buat, ini akan memunculkan para followers yang setia gitu ya. Dan sekarang Kang Batagor ini sudah mencapai 1,1 juta followersnya. Ini gimana sih sebetulnya, nyangka nggak sih bakal nyampe di titik ini, dan seperti apa usaha di balik itu yang orang-orang jarang ketahui gitu? Nggak nyangka sih, karena 1 juta itu kan nggak sedikit ya. Betul. Kalau kesulitannya tuh, kalau pas ngonten sama misal sama Abang Roti atau Abang MC kan tuh kesulitannya kalau ada yang orang beli. Kalau ada yang beli pasti kita stop dulu, kita break dulu. Udah gitu kalau misal tag-nya kurang bagus gitu, pasti kita ulang lagi. Kesulitannya itu sih kalau pas ada orang beli. Bahkan ada netizen yang curiga kalian ini nggak bener-bener jualan. Wah, banyak yang ini sih. Banyak ya. Tapi ternyata bener-bener jualan, dan Bener jualan. Kalau nggak akhirnya ngonten di lapak ya, gitu iya, ya. betul. Wow, oke. Kita masih ke kamu yang gini. Ini masih bahas seputar networking, Jisung. Sebagai konten kreator ya, tentu perlu adanya kolaborasi dengan pihak lain. Iya. Saya lihat kamu kerap berkolaborasi dengan TikTokers hits lainnya gitu ya. Iya, betul. TikToker kondang lainnya. Sejauh ini sudah berkolaborasi dengan siapa aja nih? Belum banyak sih, paling si yang deket-deket dulu dari Pemalang, Andi Lempong. Terus yang terakhir itu Semarang. Kokoli Kokoli, ya, betul, oke. Kokoli. Cuma next pasti kita ke Jakarta. Wow, luar Ketemu biasa. sama Ini sudah ada teman-teman. tawaran kah dari Belum, sana? cuma teman-teman udah pada nunggu di sana. Wow, luar Iya. biasa. Ini nggak mau ada rencana ngajak dia Astika gitu? Oh, pasti. Cuma di Hastikanya sibuk. Oh enggak. Hei. Ada, kita ke Bijimen nih sekarang. Kalau dari Bijimen nih, sejauh ini sudah kolaborasi dengan siapa aja nih? Kita untuk kolaborasi lumayan ya, dari yang lokal sama yang luar kota ya, interlokal. Interlokal. Yang luar itu juga udah ada beberapa. Cuma kalau untuk ke lokal kita udah sama stand up Indo Pekalongan. Iya. Stand up Indo Pekalongan kan, karena di Pekalongan juga ada kan komunitas stand up Indo. Terus habis itu movement. Ada movement juga dari komunitas musik yang ngajak kita kemarin live podcast. Experience baru buat kita, terima kasih juga. Selama 3 hari ngobrol bareng sama komunitas-komunitas yang ada di Pekalongan. Pada Iya, intinya betul. kita sih juga pengen ngasih tahu juga kalau Pekalongan itu ternyata ada beberapa komunitas yang bahkan kita sendiri aja nggak tahu. Iya Oke. betul. Ternyata Saat banyak itu bahas potensi-potensi. apa tuh? Oh, boleh tahu. Kalau pas live podcastnya? Iya. Live podcastnya hari pertama kita ngobrol intern soal movement itu, musik itu. Yang kedua bareng sama komunitas K-pop. Ya, kita anak-anak muda yang tidak tahu K-pop sama sekali, akhirnya kita tahu ternyata di sinilah ada komunitas K-pop. Terus ada juga komunitas Reptil. Reptil. Wow, oke. Dan PR kita adalah menginterview apa ya, berarti mengaudivisualkan gitu ya. Membuat orang teatermain gitu kan, biar tahu di sini ada ular, ada apa deh. Oke, berarti itu komunitas reptil ke sana membawa hewan-hewan peliharanya hewan-hewan gitu Iya, ya. benar. Wow, seru banget ya. Terus ini juga Terakhir ya? terakhir ada Lumayan. proyek lumayan sih sama YouTuber sekalian musisi terkenal ya dari Oke. Indonesia, salah satu gitaris Gitaris. Cute Papa ya. Dan itu nggak nyangka sama sekali bisa. Oke, siapa boleh disebutkan? Cute Papa ya. Oh, Cute Papa. Saya tidak tahu tuh. Iya, betul. Bagi musisi pasti tahu. Musisi pasti tahu. Mungkin pengetahuan musik saya saja yang buruk begitu ya. Oke, kita ke Kang Batagor lagi nih. Bila konten kreator ini membangun hubungan baik dengan audiens gitu ya, ataupun sesama konten kreator, ini bisa semakin meningkatkan engagement nih, Jisung. Peluang karir di dunia digital dan juga entertainment juga semakin besar. Dan kita ingin tahu nih, sejauh ini untuk traffic engagement akun Kang Batagor ini seperti apa sih yang followersnya 1,1 juta gitu ya? Lumayan bagus ya. Malah lebih bagus lagi kalau kita pas habis collab gitu. Soalnya nambah traffic lagi, nambah follower juga dari yang misal kita kan juga ngamati tuh kalau sebelum upload sama si ini berapa gitu. Oke. Pas udah kolaborasi, nah pasti naik. Viewer juga pasti naik. Wow, oke. Kemarin
boleh mungkin disebutkan dari contohnya collab sama siapa, terus nambah berapa gitu? Paling ngaruh sih sama si itu ya, yang dari Pemalang tuh, Andi Lempong tuh. Ngaruh banget. Sampai berapa tuh? Hampir 100.000. 100.000 menambahnya Nambah follower, betul. Luar biasa sekali ya. Nah, kita sekarang bicara tentang benefit yang bisa didapat dari seorang content creator nih ya, yaitu mendapatkan penghasilan gitu. Sebetulnya sumber penghasilan dari seorang content creator itu dari mana saja sih gitu. Kita akan tanya dulu nih ke Kang Batagor dulu kali ya. Ini kalau dari kamu sendiri nih Jisung, penghasilan yang kamu dapat dari menjadi seorang content creator ini dari mana saja sih? Dan katanya endorsement juga setiap hari, bahkan datang paket puluhan gitu ya. Amin. Itu seperti apa memanage endorsement sebanyak itu tiap hari? Kalau saat ini sih masih di handle aku sama istri aku sih. Oke. Yang bagaimana si istri aku tuh jadi admin. Wow. Terus gitu sih. Oke, untuk pendapatannya ini dari mana aja? Endorsement, terus apa lagi? Pendapatan mungkin? TikTok pasti ada, YouTube juga. Terus selain itu juga kan sekarang juga ada TikTok Shop yang sekarang lagi naik juga. Terus yang ini sih, yang setiap hari itu endorsement pasti. Endorsementnya. Oke, untuk endorsement sendiri tuh biasanya gimana sih, kita penasaran nih. Apakah biasanya orang-orang misal seseorang yang punya jualan gitu ya, akun-akun jualan gitu, itu menghubungin kamu langsung atau gimana nih? Biasanya kalau nggak lewat IG pasti dari TikTok ke WhatsApp. Soalnya kalau di TikTok itu kan udah disambungin ke WhatsApp aku tuh. Kalau di IG pasti aku kasih ke nomor admin, langsung deal-dealannya sama admin. Baru ke sama istrinya ya? Betul. Salam ya untuk istrinya. Siap. Oke, kalau dari Bijimen nih, kita tahu ya bahwa podcast itu biasanya larinya ke Spotify, atau mungkin Apple Music gitu ya mungkin ya, atau ke layanan streaming yang lain gitu. Yang saya ketahui salah satunya ini Spotify ini, dia bisa menghasilkan benefit juga ya dari AdSense kalau tidak salah, yang berbayar di sana gitu, dan mungkin para pemilik podcast ini bisa mendapatkan penghasilan dari situ gitu. Nah, sepengetahuan Bijimen nih, untuk penghasilan dari layanan stream podcast gitu ya, itu rutenya seperti apa sih? Kalau penghasilan podcast, terutama saya ya, kalau saya kan di Bijimen itu yang paling sering ngeluarin duit. Jadi kalau penghasilan masalah dia. Penghasilan masalah dia. Oke. Jadi kalau dari kita masih di tahap dimana ya money oriented ya kalau misalnya itu kan. Jadi kita cuma bikin karya, kita fun, kita senang, dan bagi kita semua Bijimen itu dapat link untuk ngobrol, bahkan untuk datang di sini itu udah rasa kepuasan tersendiri gitu kan. Ya nantinya insya Allah ketika kita ikhlas, kita senang, kita puas, pasti mungkin nanti bakal ada rezeki yang mengikuti. Nah, kalau untuk pendapatan sendiri di Spotify itu kemarin itu Spotify tiba-tiba dari Anchor itu, karena bikinnya pertama kan di Anchor, nanti akan tayang di Spotify. Dari Anchor itu memperketat aturan yang bikin kita belum bisa monet ke situ. Tapi sebelumnya sih memang ada. Ada aturan untuk itu. Cuman untuk sekarang ini diperketat aturannya. Kurang lebih sih kalau misalnya nggak salah kayak gitu. Oke. Wow, berarti sejauh ini memang belum cukup signifikan untuk podcast di Spotify sendiri gitu ya. Berarti si Bijimen ini kalau podcast larinya kemana? Maksudnya lebih ke publik hasil podcastnya ini kemana gitu? Instagram kah? Kita tetap di Spotify. Spotify, Anchor di situ. Dan pangsa pasar kita kan anak-anak muda, anak-anak ini, teman-teman saya juga, teman-teman Randy semua yang punya aplikasi itu. Wow. Sekarang lagi project apa nih Bijimen? Bijimen sekarang lagi itu sih ngeracik YouTube ya. Iya, kita mau merambah ke YouTube. Pengen ngalahin Kang Batagor. Enggak sih. Jangan dong. Susah sih kalau ngalahin dia sih, gila sih. Enggak. Parah. Ngeri ya? Enggak. Biasa banget. Belum.
Masih. Boleh pansos nih kita nih. Aku yang Langsung pansos aja ke ya. Bijimen nih malah. Gila, salah deh kita. Ini abis ini kan kayaknya kita mau ada khusus nih sama Abis ini kan kita mau bikin konten TikTok. Iya, pasti dong. Iya sih, Oke, kayak gitu. Kang Batagor nih, jika kita menilik secara general ya, kebanyakan konten-konten di jagat maya ini, entah itu di platform TikTok, YouTube, atau manapun itu, kebanyakan akun-akun besar ini mereka mempunyai ciri khas ya dengan konsistensinya masing-masing gitu ya. Dan bicara tentang konsisten nih, boleh dong mungkin dikasih tips sedikit saja kepada pemirsa di rumah mungkin ya, atau kepada orang-orang yang ingin mengembangkan konten kreatifnya yang pemula gitu. Tapi jangan jawab dulu karena kita akan kembali setelah pariwara jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih bersama para narasumber kita hari ini nih, Bijimen dan juga Kang Batagor. Apa kabarnya? Hai. Masih baik banget. Oke, masih semangat ya? Ini udah jangan lemes dong. Oke, puasa. tadi belum sempat dijawab nih sama Jisung seputar tips nih ya buat Tips. konsisten, terlebih untuk mengembangkan konten kreatif bagi mereka yang pemula gitu. Untuk tipsnya biasanya kita bikin konten itu apa adanya dulu. Misal kita jualan, konten jualan aja. Misal kita pekerja Alfamart juga boleh batu yang misal kasih tahu nih kalau di gudang tuh ngapain misalnya gitu. Jadi kalau apa adanya itu gampang. Jadi kalau next Natural besok lagi tuh gitu ya. kita nggak cari-cari ke jauh-jauh gitu. Kalau karyawan kantor gitu ngapain tuh? Mungkin Iya, tentang itu ya kerjaannya mungkin. Kerjaannya kan macam-macam karyawan kantor. tapi jangan pusingnya jangan. Oh tidak dong, kita tidak pernah pusing. Kita karena Bijimen kita nggak pusing. Betul sekali. Jadi sebagai balance ya sebetulnya. Iya, Mas, ya. harus balance semua. Oke, aku pengen dengar dari Mas Randy dulu deh. Ada mungkin tips buat konsisten memproduksi konten kreatif di jagat maya. Wah, tips. Oh, tips Mungkin ya, berkaca dari yang sudah dilakukan oleh Bijimen gitu. ya benar seperti yang tadi disampaikan sama Mas Jisung ya. Yang penting kan kita konsisten ya. Konsisten. Konsisten itu penting. Penting. Karena untuk bikin konten itu sendiri kan yang utama itu konsisten ya Mas Evan. Betul. Karena kalau kita bikin konten dari awal udah gak konsisten kan sulit. Oke. Penikmat kita kan nggak bisa buat nikmatin ya, jadi bukan penikmat lagi, penonton kita kan nggak bisa buat Oke. nikmatin konten kita. Ini apaan sih kok konten pertama gini, konten berikutnya kok gini, kan nggak jelas. Akhirnya orang lebih cari konten yang lain, makanya Itu itu. akun saya banget lagi. Oh, apa ya? Oh random berarti ya. Random. Random ya. Ya mungkin genrenya random. Betul. Bisa diterima ya. Iya bisa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ada niat dulu kali ya. Iya betul sekali. Ya yang pertama benar itu niat banget sih. Harus ada niat, kalau nggak niat kan kita nggak jadi ya. Oke, terus. Konsisten dan terus ya kita ngulang lagi aja ya sama ya. Apa adanya, benar itu udah. Jadi diri sendiri ya. Iya, ya jawabannya Mas Batagor kan bener Pak semuanya Pak. Oke, berarti lebih ke be yourself gitu. Yes, that's right. Oke, aku kepikiran nih Mas tentang passion ya. Hmm. Ketika para konten kreator ini mereka lebih banyak gitu ya menggaungkan passion mereka. Maksudnya ketika mereka merasa passion mereka tuh di dunia konten kreatif nih gitu. Apakah semua orang tuh sebetulnya bisa menemukan passion mereka di konten kreator, di konten kreatif ini sebagai konten kreator gitu? Menurut pandangan Mas Randy gimana? Ya kemungkinan bisa sih. Bisa Semua orang banget. ya? Bisa. Semua orang bisa banget. Oke. Dunia kreatif ini kan nggak cuma melulu sebagai talent. Betul. Editor, juga butuh, kameramen, juga Programmer. butuh, yang program juga sama. Belum editor sih yang paling butuh Iya. ya. Karena kan mungkin dari dia bikin konten kan mungkin entah muncul ide-ide apa. Ya kayak kita juga awalnya kita cuma mau ngobrolin di luaran jam kerja, tapi Oke. ternyata kita timbul ide-ide lain kan ya. Ide. Ternyata ngobrolin pengalaman kita sendiri lebih asik nih kan. Iya. Berarti kan passion kita di ngomongin itu kan kayak gitu. Bahkan dengan komedi dan obrolan tongkrongan itu pun bisa jadi konten gitu. Oke. Iya. Gitu kan. Tergantung kita, ya makanya itu bilang kita harus jujur,
jujur sama diri sendiri, jangan ada yang tutupin karena kita tahu misalkan tongkrongan ada yang ditutupin itu tahu gitu kan, karena Kelihatan itu memang ya? kelihatan. Percuma kalau ditutupin, terutama Randy. Itu banyak banget yang ditutupin. Aduh, terlihat sih ya, saya juga sudah bisa melihat gitu ya, ada banyak sekali hal yang Tertutup. disembunyikan. Oke. Oke, ada lagi tambahan mungkin Mas Fatur? Agar konsisten gitu. Agar konsisten apa ya? Apa deh? Ya intinya itu sih ya Pak. Semua orang bisa jadi content creator, Oke. niat terus juga konsisten, dan jujur sih aku yang paling sering ngomelin mereka ini buat konten. Oke, berarti mereka lebih cenderung untuk tidak konsisten gitu ya? Iya, kadang ada yang pengen banget gitu kan ada 3 talent kan, ada 1 editor, ada yang satu pengen buat, ada yang enggak gitu kan gitu. Tapi memang di situ tuh ya harus ada yang kayak gitu loh. Iya betul. Harus ada gitu, nggak semua langsung pengen, semua konsisten terus juga kan. Oke, apakah itu jadi kendala tersendiri bagi seorang content creator terutama di podcast ini Mas? Kalau buat kita sih udah nggak ada kendala ya, karena kita udah tahu semua. Nah kita masalah-masalah mereka. udah tahu juga karakter masing-masing ya. Dan kita di BGMan itu pun juga punya ini sendiri, karakter sendiri. Jadi Oh, artinya memang Udah kalian saling sudah saling memahami. membaur, sudah saling mengerti satu sama lain. Iya. Yang artinya ketika ada yang dirasa kurang seret gitu ya, kalian bisa saling membackup gitu ya. iya, Kok ya, Ya, backup iya, iya. backup iya. Tapi kita juga lebih sering karena saking itu ya, saking saling memahami ya. saling memahami. Tanpa ngomong pun kita tahu kalau dia ada masalah. Gitu banget ya. Lu baik deh. Enggak, jadi kita malah justru kadang kita sering berantem ya. Iya, aku Sama masalah ide juga sering berantem. Oke, justru jangan-jangan saat berantem itu bisa jadi konten lagi tuh. Iya, malah dikontenin teman-teman kita ya tuh. Iya, satunya. Viralkan guys, viralkan. Itu saya. Berantemnya bapak-bapak gitu. Iya. Oke. Gitu Oke. sih. Oke, kita ke Batagar lagi nih. Jadi Jisung, kamu sejauh ini masih tetap konsisten berjualan juga? Enggak sih. Belum Oke. konsisten jualan. Konsistennya sekarang konten malah. Konten, oke, lebih ke konten ya, lebih menjanjikan sepertinya. nih. Karena banyak tanggung jawab sana, ini harus jadi tanggal segini gitu. Oh, oke. Jadi nggak sempat jualan sekarang. Oke, tadi Jisung sempat menyebutkan TikTok Shop ya. Ah, betul. Oke, di TikTok Shop itu seperti apa sih sebetulnya sirkulasinya, penjualannya gitu ketika orang awam mungkin belum ada yang belum tahu nih. TikTok Shop tuh mungkin bagi para penjualnya tuh seperti apa sih caranya gitu. Ya kalau penjual aku sih kurang paham ya. Oke. Karena aku kan sebagai si afiliator gitu. Oke. Sebagai si tukang promosi gitulah ya. Aku promosi, ada penjualan lewat saya, berarti aku dapatnya komisi gitu loh. Oh. Betul. Oke, berarti sejauh ini sebagai afiliator gitu. Betul. Nah, itu semenjanjikan apa sih sebetulnya menjadi seorang afiliator? Sebenarnya menjanjikan bangetnya kalau kita kontennya bagus terus penjualan naik sih. Kalau penjualannya nggak naik itu ya biasa aja. Tidak sih. berpengaruh Betul. ya pendapatannya. Oke. Sejauh ini gimana nih sebagai afiliator dengan penjualan yang mungkin biasanya juga live di Iya, betul. live jualan di Jual, live gitu ya. jual. Itu seperti apa sih? Kita penasaran nih. Ya kayak orang berjualan di toko-toko lainnya sih ya, kita kasih lihat produk, kita promosi bahwa ini ada barang bagus, misal ada promo, pasti kita obrolin ini ada promo gitu. Oke, jadi para viewers ini bisa langsung beli di live tersebut. Bisa langsung di live aku gitu. Oke, misalnya kayak pemirsa ini ada 10 gelombang kanan. Oh betul ya, itu yang di sebelah itu ya. Misalnya. Betul. Ini saya jualan Widih gitu. Widih, ini lagi ada promo nih gitu. Oke, Pernah langsung ya keluar. pernah bikin tutorial bikin batagor gitu. Oh sering malah. Oke, saya juga sempat lihat beberapa ya, ada yang goreng-goreng gitu. Betul. Oke, jadi kebanyakan gimmick, kebanyakan konten-konten yang waktu itu bahkan saya terjun sendiri ya di lapaknya Kang Batagor. Saya di direct langsung sama beliau untuk melakukan konsep yang sudah dia punya Iya, gitu. iya. Dan sebetulnya konsepnya tuh di situ dadakan juga ya. Dadakan seringkali ya. pasti. Ada talent kita, wah ini bagus nih kalau bikin ini, misal bagus nih, misal ada cewek talent cewek nih, wah
Misal kita kasih judul aja nih, cewek cantik minta roti bakar gitu loh kan. Wah beda lagi nih. Nge-up nih. Tuh naik lagi nih. Wah, Iya. wah masa cewek cantik minta gitu kan. Wah cantik-cantik minta pasti gitu. Sering banget nih komennya pasti ini nih. Skincare elite minta sulit gitu. Waduh. Aduh, Beli sulit, sorry. Beli sulit gitu. Oh, iya. Iya sih kalau skincare elite. Beli sulit. Beli sulit. Wah, gitu. Aduh. Judulnya malah jadi gitu. iya. Kalau cewek memang seperti itu. Iya betul. Hey, Buat hey, podcast nggak boleh seperti enggak, itu. podcast saya yang ada episode ada cewek itu ke situ, makanya naiknya Up. cepat. Naiknya cepat. Oh pernah bikin itu ya berarti. Iya. Iya, kita pernah ngobrol gitu. Sama cewek. Padahal cuma masalah percintaan kan, Oke. dan masa depan kan, gitu kan. Ternyata listenernya jauh lebih banyak daripada yang biasa. Trafiknya Iya. lebih cepet naik Oh, gitu ya. Banget, 2 hari itu bisa 50 atau 60 listener 2 hari. Oke, berarti kamu harus merekrut Cewek-cewek cantik. Iya betul. nggak harus cewek-cewek cantik sebetulnya, mungkin Kan audio. orang-orang yang berpengaruh gitu ya. Tapi ini Om Madi sih. Aduh, kan bisa diobrolkan nanti Oh, ya. bisa. Oke. Oke, aku pengen tahu nih ya harapan kedepannya nih. Kira-kira mungkin terkait usahanya berjualan batagor atau produktivitas membuat konten-konten kedepannya seperti apa nih dari Jisung? Kalau harapan untuk jualan di lapak jualan batagor itu harapannya pengen punya karyawan pastinya biar bisa Wow, banyak cabang gitu loh. oke. Nanti kita promosikan lewat media sosial yang kita punya. TikTok Gitu. Shop TikTok, gitu. TikTok sama YouTube. Di YouTube sama Short YouTube, sekarang kan oke. YouTube Short yang YouTube Short. lagi YouTube apa. Short. Oke. Ini masih sempat terlewat ya, mumpung masih bahas YouTube Short nih. Sebetulnya di YouTube-nya Jisung tuh bahas apa sih? Sama sih dari TikTok upload di ini. Jadi daripada kita banyak terus di HP, mending sebelum dihapus diupload dulu di YouTube gitu. Di dua platform ini gitu ya. betul. Artinya memang konten-konten yang ada di TikTok itu sama dengan konten-konten yang ada di YouTube. Sama, cuma ada tambahnya mungkin kalau buat YouTube durasi panjang itu kan kita bikin review makanan atau Oke. kita datangi kayak UMKM ya kayak pedagang-pedagang lainnya gitu loh. Oke. Ah, Oke, sejauh ini sudah apa saja tuh konten-konten yang sudah dibuat di YouTube? Mungkin yang paling wow gitu. paling wow mungkin mukbang ayam chicken 10 pieces ya, Oh. 10 pieces. 10 piece. Oke. Terkenalnya kan 10 pieces gitu loh. Oke. Kalau nggak 10 pieces itu nggak naik. Oke. Masih kalau Jadi yang mukbang siapa tuh? Kamu sendiri? aku sama Abang istri. ayamnya? Bukan sama istri. Jual dimakan sendiri. Siapa sama Iya, betul. istri? Betul sama istri. Oke. Ada itu berarti yang ketika dari konten TikTok itu diupload ke YouTube. Itu berarti YouTube Short ya? Iya betul YouTube Short. Yang video-video Sebenarnya pendek. apa sih bedanya YouTube Short sama YouTube yang durasi panjang? Sama sih, cuma bedanya kan kalau di YouTube itu kan misal kita pengen dapat cuan itu kan Oke. harus dihapus dulu lagu yang itu yang Dari TikTok? betul yang Oke. copyright itu kan Copyright, mas, iya. pasti mas Iya. Ah. tuh kalau kita pengen dapat cuan pasti kita lagunya itu dibikin se-original mungkin gitu sih. Original mungkin. Oke, biasanya dengan cara apa tuh kamu untuk mengatasi hal tersebut gitu? Biasanya kita edit dulu, kita edit lagi, kita hapus soundnya itu, terus kita upload di YouTube. Oke, jadi 100.000 subscriber itu lebih banyak kamu dapat dari YouTube Short sebetulnya? Betul video. Wow, oke. Apakah itu juga yang subscribe kamu di YouTube itu? Apakah mereka kawan-kawan yang dari TikTok juga? Kalau subscribe itu kemungkinan kemungkinan subscribe di maksudnya dari TikTok ke YouTube itu kemungkinannya kecil soalnya Oke. itu kan beda-beda itu sih ya. Jadi real itu Beda dari platform YouTube. gitu ya, oke. Berarti bisa dibayangkan ya pemirsa ketika Jisung punya masa 1,1 juta, kemudian dikumpulkan di lapangan dan 100.000 orang dari YouTube gitu ya. Wow. Itu sudah jadi semenarik, seramai apa ya kira-kira Iya, ya. betul, Wow. betul, betul, Oke, tadi kita sudah ke Bang Batagor, sekarang kita ke Bijimen nih. Mungkin proyek kedepannya apa nih yang lagi mau dikerjain? Project ke depan pertama YouTube, Oke. kita akhirnya beralih akhirnya nongol untuk kelihatan lagi di YouTube yang tadinya kita nggak pengen show di sana tapi akhirnya kita ke sana. Yang kedua, saya dan Bijimen itu pengen juga Ngajak. mengenalkan
podcast. Oke. Khususnya buat orang-orang yang mungkin ya di jalan gitu kan pakai nonton YouTube kan susah nih gitu ya kan. Walaupun ada YouTube musik Iya. tapi kan nonton YouTube susah kan. Jadi mereka bisa pakai headset atau di mobil, macet pas bayar kondisi apa, dengar guyonan kita gitu. Nah, ini sih ya aku juga ngajak juga buat teman-teman Pekalongan, boleh deh DM Bijimen kita Instagram kita Bijimen. Kita ngobrol. Apa tuh Instagramnya? Podcast Bijimen ID. Oke. Nah, kita pengen bikin podcast lagi di luar Bijimen yang mengangkat Pekalongan khususnya Yes. ataupun ide-ide kreatif di luar ide-ide kita gitu. Iya, oke. betul. Nah, kita sangat terbuka sekali buat teman-teman buat gabung ke kita masalah produksi. Insya Allah ya hasilnya nggak berbuat lah gitu kan, masalah gitu kan. Oke, kita saya potong, mohon maaf ya Yes. karena durasi kita terbatas. Oke, kita ke Bang Batagor nih ya. Terakhir, mungkin pesan yang ingin disampaikan nih kepada para konten kreator pemula mungkin ya, atau mungkin kepada masa-masa kamu di 1,1 juta followers di TikTok. Apa nih yang pengen disampaikan? Singkat saja. Pesannya kalau mau jadi konten kreator itu setiap hari konsisten upload Oke. video gitu. Wajib upload setiap hari. Tuh. Mungkin ada jam-jam golden. Pasti ada jam-jam, yang penting jangan jam kerja atau jam tidur gitu. Oke, terakhir nih pesan mungkin dari Bijimen, Mas Randy atau Mas Fatur, Mas Randy mungkin ya, yang disampaikan kepada konten kreator di luar sana ya, yang baru saja menjajaki dunia konten kreatif dan media sosial gitu. Iya, pesan kita sih tetap berkarya ya, tetap berkarya. Sebagaimanapun karya Anda pasti ada penikmatnya. Nah, dan yang kedua jangan sampai terjebak pinjol gitu. Udah gitu aja ya. Iya. Wow, oke pemirsa, itu mungkin ya expose kita hari ini. Terima kasih Bijimen, terima kasih Mas Randy, Yes. terima kasih Mas Fatur, terima kasih Jisung sudah hadir di expose hari ini. Mungkin kita hari ini terbatas, bisa dilanjutkan lagi obrolannya di lain kesempatannya. Oke, terima kasih. Dan pemirsa, rupanya cerita anak muda dan kiprahnya di jagat maya ini cukup menarik ketika dikulik. Dan di mana media sosial rupanya bisa visioner, bisa menghasilkan peluang profesi baru ya sebagai konten kreator yang ternyata cukup menjanjikan gitu. Dan cerita Kang Batagor dan juga Bijimen hari ini membuka mata kita semua untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan tekun ini tidak menutup kemungkinan akan membawa kita terus naik, melampaui portal-portal yang membatasi kepercayaan kita akan kemampuan kita sendiri. Dan seperti itulah seharusnya para generasi muda yang mengembangkan kreativitasnya untuk sesuatu yang ternyata bisa menghasilkan peluang besar untuk terus berkembang. Dan itu saja expose hari ini. Saya Dia Astika dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.